Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Erifendi Kurniawan, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS atas nama Saudara Erifendi Kurniawan, Selasa 19 Desember 2023 secara resmi kami nyatakan dibuka. Pengantar tim promotor, Profesor Dr. Lego Karjoko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penguji, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, izinkanlah kami membacakan kurikulum vitae singkat dari Promovendus. Nama Erifendi Kurniawan, lahir di Trenggalek, rumah di Madiun, pekerjaan PNS di Kementerian Perhubungan sejak 2008, berpindah-pindah tempat di Tegal, di Bekasi, di Jakarta, dan saat ini posisi di Poltek Perkeretaapian Madiun sebagai tenaga fungsional pendidik lektor ya, setelah 2021, dan insya Allah nanti setelah lulus bisa mencapai pengalaman pendidikan SD, SMP, SMA di Durenan, mana ini Durenan ini. Kemudian diploma S1, S2, dan sekarang S3. Pengalaman organisasi masih di bidang yang sama terkait dengan pengujian kendaraan bermotor dan safety, transportasi. Kemudian juga menulis beberapa tulisan di jurnal nasional maupun internasional sebagai atau bagian dari pekerjaan beliau sebagai dosen di Perkeretaapian Poltek Perkeretaapian Madiun. Promovendus menulis disertasi mengenai rekonstruksi penanganan lintasan kereta api Indonesia untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman dan selamat. Banyak problem terkait dengan lintasan sebidang ini, dan sesuai dengan aktivitas Promovendus selama sejak 2008 itu yang dialami, dan ingin menggagas atau mencoba menggagas bagaimana pengaturan lintasan kereta api yang aman. Tentu banyak faktor di sini terkait dengan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah
Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah, juga terkait dengan PT KAI sendiri. Dan cukup bagus hasilnya, bisa merekonstruksi begitu terkait dengan pengaturan pelintasan yang aman dan selamat. Demikian sekilas terkait dengan kurikulum dan tulisan dari Saudara Promovendus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat Dewan Penguji, Promovendus, dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami perkenalkan sebelumnya, kami akan memperkenalkan yang bertindak sebagai para penguji pada kesempatan sidang ujian terbuka siang hari ini. Penguji dari luar UNS adalah Profesor Dr. Nikmatul Huda SHM Hum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Yeah. Penguji dari dalam UNS adalah Dr. Rahayu Subekti SHM Hum. Selamat siang, Bu Rahayu. Selamat siang, Prof. Ya, terima kasih. Selanjutnya Profesor Dr. Yudo Taruno Muryanto, SHM Hum. Selamat siang, Prof. Yudo. Siang, Prof. Puji. Assalamualaikum. Salam. Berikutnya adalah promotor dan juga kopromotor. Ada Prof. Dr. Lego Karjoko. Selamat siang, Prof. Lego. Selamat siang, Prof. Ya, beliau juga Kaprodi S2 Ilmu Hukum. Dan berikutnya adalah Profesor Dr. Igusti Ayu. Selamat siang, Prof. Ayu. Selamat siang, Prof. Puji. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UNS. Dan sebelah kanan saya adalah Profesor Hartiwiningsih SHM Hum. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum, Prof. Puji. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kaprodi S3 Ilmu Hukum UNS. Baik, dipersilahkan kepada Promovendus untuk menempatkan diri. Ya, sehat? Alhamdulillah, Prof. Sudah Sehat. ngopi? Sudah tadi, Prof. Oh ya, alhamdulillah. Kalau kurang ngopi nanti minta kopi ke istri, tapi nanti kalau lulus ya, kalau enggak lulus Oke, ya. Prof. Siap. Baik, dipersilahkan sebelum mempresentasikan untuk berdoa terlebih dahulu. Iya, Prof. Siap. Selesai, terima kasih, Prof. Ya, baik, tidak amin ya, selesai ya tadi ya. Oh, aminnya sudah tadi dalam hati, Prof. Nanti dikarak kampanye. Dipersilahkan kepada Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya dan diberikan waktu 20 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Tim Dewan Penguji, beserta anggota Dewan Penguji, yang kami hormati para tamu undangan, para hadirin sekalian yang telah berkenan hadir pada forum yang terhormat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami, Erivendi Kurniawan, selaku Promovendus, untuk memaparkan beberapa poin-poin pokok pikiran dari penelitian disertasi kami yang berjudul Rekonstruksi Pengaturan Penanganan Pelintasan Kereta Api di Indonesia untuk mewujudkan jasa pelayanan transportasi perkeretapan yang aman dan selamat. Adapun latar belakang dari penelitian ini berpijak dari pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maka perkeretaapian yang merupakan salah satu moda transportasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah hajat hidup orang banyak, perlu pengaturan oleh negara terkait aspek keselamatan dan keamanannya. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian tentu erat kaitannya dengan perpindahan baik orang maupun distribusi logistik atau barang. Yang tentu perpindahan ini harus mendapatkan penjaminan secara aspek keselamatan dan juga aspek keamanan bagi para pihak, baik pengguna jasa,
stakeholder atau dalam hal ini operator dan juga terkait dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar operasi perkeretaapian. Terkait dengan perkeretaapian tentu tidak bisa dilepaskan dengan perlintasan. Perlintasan adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan atau jalan raya. Yang mana ini masih menjadi isu utama berdasarkan referensi literatur yang kami dapat dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2019, masih terdapat 5.238 perlintasan. Dan ini berupa perlintasan sebidang maupun tidak sebidang yang tentunya dapat memberikan dampak berupa kecelakaan maupun kemacetan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian ataupun penelitian terkait dengan pengaturan pengenalan perlintasan kereta api di Indonesia untuk mewujudkan jasa pelayanan transportasi perkeretaapian yang aman dan selamat dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi dan juga memperkukuh ketahanan nasional. Adapun rumusan masalah, next. Yang pertama, mengapa pengaturan pengenalan perlintasan kereta api di Indonesia belum memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan jasa transportasi perkeretaapian yang aman dan selamat. Yang kedua, bagaimana sebaiknya pengaturan penanganan perlintasan kereta api oleh pemerintah untuk mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang aman dan selamat. Adapun untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui faktor penyebab pengaturan penanganan perlintasan kereta api di Indonesia belum memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan jasa transportasi perkeretaapian yang aman dan selamat. Yang kedua, untuk menemukan solusi dan perbaikan produk hukum yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pengaturan penanganan perlintasan kereta api di Indonesia. Lanjut, untuk manfaat lanjut. Landasan teori, adapun landasan teori yang Promovendus gunakan, yang pertama adalah teori hukum, hierarki hukum, yang kedua adalah teori negara kesejahteraan, yang ketiga teori sibernetik, yang keempat adalah teori sistem hukum, dan yang kelima adalah teori konsep hukum. Lanjut. Terkait dengan kajian pustaka, di sini Promovendus melakukan kajian mulai dari tinjauan umum PT Kereta Api Indonesia, kemudian tinjauan umum perlintasan kereta api, kemudian tinjauan penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian, kemudian tinjauan umum tentang pengangkutan penumpang kereta api, dan tinjauan umum tentang keselamatan perkeretaapian. Adapun beberapa penelitian relevan yang digunakan Promovendus untuk referensi, yang pertama di tahun 2016, karya Riyadi dan kawan-kawan, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia sebagai jasa pengangkutan terhadap keselamatan penumpang kereta api di perlintasan sebidang. Kemudian di tahun 2017, disertasi dari Bapak Sudibyo dengan judul Kebijakan Rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia Persero berbasis public service yang berkeadilan. Kemudian di tahun 2018, artikel jurnal dari Ardiansah dengan judul Sistem Peringatan Kedatangan Kereta Api di Perlintasan menggunakan sensor, dan di tahun 2020 disertasi dari Bapak Edi Sukmoro dengan judul Rekonstruksi Kebijakan Track Access Charge PT Kereta Api Indonesia Persero berbasis keadilan. Dan terakhir di tahun 2022 jurnal dari Nugroho dengan judul Pengembangan Audit Keselamatan Infrastruktur pada Perlintasan Sebidang. Lanjut. Adapun kerangka penelitian, Promovendus dalam menulis kerangka penelitian ini sebagai landasan filosofis bagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2, yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Selanjutnya, pemerintah selaku regulator menetapkan peraturan perundangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan untuk memenuhi tujuan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang mengatur tentang perpotongan antara jalan kereta api dengan jalan, yaitu pada pasal 91. Hanya saja terdapat kontradiksi antara isi pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 yang berimplikasi pada terbitnya peraturan kebijakan di bawahnya serta pada level pelaksanaan penanganan perlintasan kereta api di Indonesia yang belum sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menggunakan pendekatan beberapa teori hukum, yaitu teori sistem hukum, teori sibernetik, teori negara kesejahteraan, dan teori konsep hukum untuk menemukan solusi guna menanggulangi permasalahan perlintasan kereta api di Indonesia. Lanjut.
Metode penelitian, adapun jenis penelitian adalah penelitian doktrinal, kemudian pendekatan yang digunakan Provendus adalah status approach, kemudian pendekatan konseptual atau conceptual approach yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan pendekatan eclectic atau eclectical approach. Sifat penelitian adalah preskriptif, jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Adapun untuk analisis bahan hukum menggunakan teknik konten analisis dan konstruksi logika deduksi. Pembahasan lanjut. Oke, bab 4, mohon maaf, kembali Pak. Siap. Nah, terkait dengan pengaturan pengenalan perlintasan kereta api di Indonesia, belum memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan jasa yang tertib, pelayanan jasa yang aman dan selamat. Yang pertama adalah perkembangan perkeretapian dalam konteks hukum transportasi. Perkeretapian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kemandirian, asas transportasi, asas akuntabilitas, dan asas berkelanjutan. Kemudian penyelenggaraan perkeretapian di Indonesia terdiri dari penyelenggaraan sarana, penyelenggaraan prasarana, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Adapun penyelenggaraan sarana meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, serta penyelenggaraan prasarana meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana. Yang tentunya dalam hal tersebut perlu penjaminan terkait aspek keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan perkeretapian, lebih khusus terkait dengan salah satu prasarana perkeretapian yaitu perlintasan perkeretapian. Lanjut. Problematika perlintasan kereta api. Perlintasan sebidang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan. Sebagaimana data kecelakaan di perlintasan sebidang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sumber dari PT Kereta Api Indonesia, terdapat 805 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 298. Luka berat sebanyak 245 orang dan luka ringan sebanyak 262. Tentunya penjaminan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan kewajiban dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 37 huruf E Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Sebagaimana tertuang pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak, sehingga kewajiban untuk menyediakan layanan jasa angkutan kereta api yang aman dan selamat merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Dalam poin keempat, terdapat konflik norma antara pasal 91 ayat 1 yang berbunyi perpotongan jalur antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang dengan ayat 2 yang berisi pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1. Hanya dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan. Sehingga dalam hal ini, dalam pembahasan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi perkeretapian yang aman dan selamat. Yang pertama adalah faktor kebijakan, kedua adalah faktor geografis, dan faktor ekonomi. Lanjut. Terkait dengan rekonstruksi pengaturan penanganan perlintasan kereta api oleh pemerintah untuk mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang aman dan selamat, poin A adalah urgensi penanganan perlintasan kereta api oleh pemerintah, yang mana kereta api sebagai transportasi publik yang memperhatikan kriteria utama dalam menjalankan perannya dalam konteks pelayanan publik, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Transportasi akan melibatkan sejumlah paduan kajian, yakni kajian multimoda, kajian multidisiplin, multisektoral, dan juga multimasalah. Keberadaan perlintasan sebidang kereta api mengancam keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, karena selain potensi resiko kecelakaan tinggi, keberadaan perlintasan sebidang juga mengancam ketepatan waktu perjalanan kereta api yang sudah terjadwal. Ketidakkonsistenan Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretapian yang mengatur dasolen bahwa perpotongan jalan dan jalur kereta api harus tidak sebidang, tetapi juga membuka peluang keberadaan perlintasan yang sebidang. Dalam hal ini tidak bisa dibuat dalam bentuk sebidang dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas. Poin B, terkait dengan rekonstruksi
Dalam hal ini pembahasan penulis menggunakan analisis sistem hukum yang terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama adalah substansi hukum. Terdapat di pasal 91, pasal 92, pasal 93, dan pasal 94 Undang-Undang 23 tahun 2007, pemahaman dapat ditafsirkan dari rumusan pasal tersebut adalah poin 1, pembangunan pelintasan sebidang adalah pengecualian dari kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu atau perbuatan hukum yang secara naturalia adalah larangan atau verbot. Kedua, konsekuensi pembolehan khusus dari perbuatan secara naturalia dilarang adalah izin atau toastming. Yang ketiga adalah kekaburan fiksi hukum dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Lanjut. Yang kedua adalah struktur hukum, yang mana penjabaran struktur hukum di sini berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Yang ketiga adalah budaya hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya, mengenai rekonstruksi pengaturan penanganan pelintasan dalam 3 aspek sebagaimana yang dituangkan ataupun menjadi pandangan dari Gustav Rabruch. Yang pertama adalah kebermanfaatan. Pada prinsip kebermanfaatan atau utility, mengacu pada terpenuhinya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang sejalan dengan tujuan menciptakan layanan transportasi yang aman dan selamat, yaitu dengan penjaminan keselamatan publik, peningkatan kualitas hidup, aksesibilitas yang aman, pengelolaan lalu lintas yang efisien, konsultasi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kepastian atau certainty, yang mana dalam konteks pengaturan penanganan pelintasan kereta api ini, pemerintah mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang aman dan selamat merujuk pada upaya menciptakan peraturan, prosedur, dan infrastruktur yang memastikan bahwa perlintasan kereta api berjalan dengan prediktabilitas dan kepastian. Secara lebih lanjut berupa regulasi yang tepat, tanda peringatan yang jelas, perawatan berkala, ketepatan waktu kereta api, pelatihan kesadaran pegawai, dan komunikasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir ketiga adalah keadilan, berbicara konteks justice terkait dengan pengaturan penanganan kereta api, keadilan distributif mencakup alokasi sumber daya dan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah aksesibilitas yang adil, partisipasi masyarakat, perlindungan hak-hak individu, distribusi risiko yang adil, transparansi dan akuntabilitas, serta keadilan generasi. Next. Adapun tabel rekonstruksi, sebelum rekonstruksi pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas, menunjukkan bahwa poin 1 bahwa kalimat pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut adalah fraksa aturan yang menyatakan pembangunan pelintasan sebidang adalah pengecualian dari kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu atau perbuatan hukum yang secara naturalia adalah larangan. Kedua, konsekuensi pembolehan khusus dari perbuatan yang secara natural dilarang adalah izin. Dan yang ketiga adalah kekaburan fiksi hukum dalam pasal 91, yaitu bila mencermati rumusan pengaturan pasal tersebut, sejatinya pengaturan hanya menegaskan mengenai kondisi yang ideal, yaitu yang hendak dicapai terkait dengan perpotongan jalur kereta api dan jalan, sehingga terdapat fiksi hukum yang disempitkan, yaitu seolah-olah perpotongan antara jalur kereta api dan jalan hanya mungkin terjadi bila jalur kereta api telah ada terlebih dahulu. Adapun setelah rekonstruksi, Promovendus mengusulkan, yaitu dengan menghilangkan pasal 91 ayat 2 dan tetap berpegang teguh pada pasal 90 ayat 1, bahwasanya perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Dengan demikian, pemerintah dan penyelenggara perkeretaapian dapat melaksanakan pembangunan pelintasan sebidang, sehingga keamanan dan keselamatan pengoperasian perkeretaapian dapat terjamin. Kesimpulan, untuk faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak dasar masyarakat belum terpenuhi, yang pertama adalah faktor kebijakan, faktor geografis, dan faktor ekonomi. Untuk rekonstruksi pengaturan penanganan pelintasan kereta api, dalam hal ini pemerintah melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, yaitu dengan penguatan materi pasal 91 ayat 1 dengan menghilangkan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Kemudian disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti, jelas, dan tidak bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana tertuang dalam pasal 91 yang menyatakan perlintasan antara jalur kereta api dan jalan
yang sebidang yang telah ada sebelumnya ditetapkan undang-undang ini diupayakan untuk dibuat tidak sebidang secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kemudian implikasi, adapun untuk implikasi, pengaturan hukum yang tidak konsisten dan komprehensif membuat perlintasan sebidang kereta api menjadi satu problematika tersendiri dalam perkembangan transportasi kereta api, terutama dalam konteks keamanan dan keselamatan pengguna jasa. Hal tersebut secara tidak langsung meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan kereta api, kemacetan dan juga dampak lingkungan. Implikasi yang kedua, masih terdapat banyaknya perlintasan sebidang kereta api. Banyaknya perlintasan sebidang di Indonesia menjadi tugas besar bagi pemerintah, di mana pembangunan perlintasan di sebidang harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kemampuan pendadaan, letak geografis, dan juga pengadaan tanah. Akan tetapi pembangunannya harus senantiasa diusahakan agar manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial perkeretaapian, serta kelancaran lalu lintas dapat terwujud. Ketidakseriusan ini akan berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perkeretaapian, dan tentunya masyarakat tidak mendapatkan hak pelayanan publik secara aman dan selamat. Adapun saran yang diberikan oleh Promovendus, yang pertama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan perencanaan perubahan pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dengan tetap mempertahankan ayat 1 dan menghilangkan ayat 2. Dengan dihilangkannya pasal 91 ayat 2 tersebut, maka secara jelas dan tidak bertentangan satu sama lain dalam sebuah peraturan dengan menyatakan bahwa perlintasan kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang, maka tujuan dari hukum atau peraturan tersebut dapat tercapai dan masyarakat mendapatkan pelayanan jasa transportasi yang aman dan selamat. Yang kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah perlu meningkatkan penegakan hukum yang tegas terhadap keberadaan perlintasan kereta api sebidang yang ada di Indonesia, dan perlu meningkatkan pembangunan flyover dan juga underpass sebagai bentuk perlintasan tidak sebidang. Hal tersebut harus diprioritaskan bagi perlintasan yang memiliki tingkat kemacetan dan potensi kecelakaan yang tinggi. Lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mari wujudkan jasa pelayanan transportasi perkeretaapian yang aman dan selamat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum sesi tanya jawab, pada Promovendus silahkan minum dahulu. Siap, terima kasih Prof. Oke. Izin Prof. Selesai Prof, siap, alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, masukan dan evaluasi serta sanggahan dari Dewan Penguji. Sebelum para penguji memberikan komentar, di ujung online ada juga penguji yang bergabung, ada Pak Dr. Waloyo, apakah bisa disapa? Ya, baik Pak Waloyo, sehat? Assalamualaikum. Sehat Prof, alhamdulillah. Selamat siang. Siap. Perlu saya sampaikan bahwa masing-masing penguji diberikan waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan atau masukan. Masing-masing penguji 5 menit, termasuk jawaban, kecuali penguji dari luar. Prof Hikmah nanti 10 menit. Biar konsentrasinya terjaga, ini kita penguji di online dulu saja. Ya. Kepada Pak Waloyo, saya persilahkan waktu 5 menit Pak Waloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Dr. Nikmatul Huda, penguji dari luar, yang ini nampaknya agak berbeda. Kebetulan saya pas di Semarang, diminta dahulu. Kemudian Prof. Dr. Pujiono, sekretaris yang siang hari ini memimpin sidang ujian terbuka. Profesor Dr. I Gusti Ayu Kedut Rahmi Handayani, SHMH, MM, Budekan. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Hartiwiningsih, SHM HUM, Buka Prodi, S3 Ilmu Hukum, EBA UNS, Prof. Dr. Logo Karjoko, promotor, kemudian Prof. Dr. Yudo Taruno, dan Ibu Rayu Sebekti.
Terima kasih atas kesempatannya di awal ini sebelum yang lain. Spesial pada Promovendus Pak Erivendi Kurniawan yang siang hari ini sudah maju berdiri di mimbar yang terhormat, yang membanggakan dalam rangka mempertahankan tulisan disertasinya yang berjudul Rekonstruksi Pengaturan Penanganan Perlintasan Kereta Api di Indonesia untuk mewujudkan jasa pelayanan transportasi perkereta-apian yang aman dan selamat. Tentunya sudah berkali-kali diuji. Siang hari ini yang terakhir begitu. Kemudian yang tertutupnya saya tidak sempat ikut. Satu saja dari saya. Dan kebetulan saya itu termasuk penikmat pelayanan jasa kereta api yang saya juga sering menggunakan begitu. Kalau kita melihat saat ini, Saudara Promovendus, moda transportasi kereta api merupakan salah satu pilihan pengguna jasa transportasi darat, yang menurut sebagian besar orang merupakan salah satu moda yang aman, nyaman, dan memiliki tingkat keamanan lebih dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya. Tetapi di sisi yang lain nampaknya masih muncul atau timbul kecelakaan sebagai dampak dari perlintasan kereta api yang bersinggungan dengan jalan yang nampaknya masih tinggi. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara tadi disampaikan ideal dan normatifnya di Undang-Undang Perkereta-apian nampaknya tidak diperkenankan sesungguhnya perpotongan antara jalur kereta api dan jalur jalan itu bersinggungan, artinya dalam sebidang, artinya mestinya tidak sebidang. Faktanya tadi juga disampaikan ada banyak 5.000 atau berapa tadi perlintasan kereta api yang sebidang. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimanapun juga Undang-Undang 23 2007 itu kan hukum positif. Artinya apa yang ada di dalam ketentuan itu mesti pula ditegakkan. Dan nampaknya tidak mudah, tadi singgung ada beberapa persoalan yang itu mesti dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang punya otoritas untuk menegakkan ini. Menurut Promovendus terkait dengan kondisi ini, bagaimana kemudian solusinya? Baik itu bagi pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait supaya perlintasan yang sebidang ini kemudian bisa disesuaikan dengan ketentuan yang tadi disinggung di dalam pasal 19 itu, 91. Monggo silahkan direspon. Baik, terima kasih Bapak Dr. Waluyo SHMSI. Mohon izin memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tersebut. Bahwasanya hal ini bermula dari kewajiban pemerintah sebagai pengatur atau fungsi sebagai pengatur di dalam hal menjalankan pemerintahan. Undang-Undang 23 tahun 2007 sudah ditetapkan sejak tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih 15 tahun Bapak. Dan itu dalam proses menuju ke 15 tahun itu terdapat banyak sekali masalah-masalah terutama terkait dengan kecelakaan di perlintasan. Nah, kecelakaan di perlintasan ini memiliki dampak ataupun fatalitas yang sangat tinggi. Artinya korban ini tidak hanya luka berat saja tapi sampai dengan meninggal sebagaimana tadi telah kami aturkan dalam data di disertasi kami. Nah, oleh karena itu, tentunya dengan kondisi tersebut yang mana sudah ada hukum positif yang mengatur, kemudian dari pelaksanaan hukum positif juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah maupun stakeholder yang terkait, akan tetapi dampak itu masih juga terjadi. Artinya di sini Promovendus menganggap bahwa ini ada suatu hal yang kurang pas. Lah kurang pasnya kami mencoba melihat dengan struktur yang ada di dalam pasal 91
yang mana terdiri dari 5 ayat, terdapat 2 pasal yang bertentangan, yaitu pasal 2 ayat yang bertentangan, pasal 91 ayat 1 dan pasal 91 ayat 2. Yang mana di dalam pasal 90 ayat 1 menjelaskan bahwa perpotongan antara jalan kereta api dengan jalan rel dibuat tidak sebidang, akan tetapi di dalam ayat 2-nya menyebutkan bahwa tersebut terdapat pengecualian. Nah, pengecualian ini menjadi penyebab tujuan hukum tersebut tidak tercapai. Kenapa demikian? Sebagaimana sudut pandang dari Lon Fuller terkait dengan tujuan hukum, yang mana bila dalam satu klausula terdapat kontradiksi antar ketentuan, maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dalam hal ini Promovindus memberikan sebuah solusi dengan melakukan rekonstruksi terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tersebut, yaitu dengan menegaskan bahwa perpotongan jalan dengan jalur kereta api itu dibuat tidak sebidang, dapat dibuat flyover atau di atas, dapat dibuat di bawah atau underpass. Dengan harapan pemerintah dapat memberikan sumbangsih dengan pembangunan tersebut. Artinya tentu dengan pembelian kriteria-kriteria mana yang menjadi prioritas berdasarkan potensi rawan kecelakaan, berdasarkan potensi kemacetan, ataupun aksesibilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, Bapak. Baik, cukup ya. Siap. Ini tanda berakhir waktunya. Barangkali Pak Waloyo masih ada 1000 pertanyaan. Tapi karena dibatasi waktu, mohon izin Bapak Dr. Waloyo, kita cukupkan. Terima kasih waktunya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian, sehat sukses selalu. Amin ya Rabb. Saya mohon izin. Silakan. Selamat melanjutkan tugas Pak Waloyo. Silakan. Berikutnya saya undang penguji dari luar UNS, Profesor Dr. Nikmatul Huda. Dipersilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Pujiono selaku pimpinan sidang, Prof. Hartiwiningsih, Sekretaris Sidang, promotor Prof. Ayu, kopromotor Prof. Lego, kemudian penguji Prof. Yudo Taruno, Pak Dr. Waloyo, dan Ibu Dr. Rahayu Subekti, dan yang berbahagia Mas Eri Fendi. Sepanjang saya mengikuti dan membimbing disertasi mahasiswa itu belum ada yang mengambil topik ini menarik sekali menurut saya, dan ini kontribusi yang positif untuk perbaikan regulasi ke depan. Ini hal yang sangat menarik. Izinkan saya bertanya, tadi di latar belakang itu Promovendus mengutip pasal 33 ayat 2 ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pengertian dikuasai oleh negara dalam perkereta apian itu apa maksudnya? Baik. Terima kasih Prof. Izin untuk memberikan tanggapan terkait dengan maksud dikuasai oleh negara dalam bidang perkereta apian, bahwasanya kembali kepada konsideran yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa fungsi dari transportasi perkereta apian adalah untuk ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Artinya terkait dengan dikuasai negara untuk cabang-cabang produksi tersebut, salah satunya aksesibilitas, perpindahan barang, perpindahan orang itu menggunakan jasa transportasi, dan di sini secara spesifik adalah jasa transportasi perkeretaapian. Sehingga transportasi perkeretaapian yang merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki kemampuan untuk mengangkut secara massal dengan waktu yang tepat, dengan kenyamanan dan keamanan, harus mendapatkan pengaturan dari negara atau pemerintah. Demikian Prof. Baik, saya lanjutkan. Kalau itu dikuasai oleh negara, berarti urusan itu ada di pusat, idealnya ya. Nah sekarang persoalannya yang menguasai perkeretaapian PT KAI, kemudian lintasan di setiap daerah itu ada peran pemerintah daerah, kemudian di situ juga ada peran Kementerian Perhubungan, gitu ya. Kalau begitu usulan dari disertasi ini apa? Kalau terkait dengan lintas departemen atau kementerian dalam kaitannya membangun rekonstruksi ini ya. Kalau ini kan bukan hanya pasalnya, tetapi nanti dalam bentuk koordinasinya kira-kira gimana? Siap Prof, terima kasih.
Dan itu merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terjadi hingga sampai saat ini, Prof, terkait koordinasi dan komunikasi. Secara hal ini, Promovendus memberikan pandangan bahwa memang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 itu merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 92 sebelumnya, Prof. Ada 3 pilar terkait dengan perubahan ini. Pilar yang pertama adalah menghilangkan monopolistik, karena dulu masih monopoli, baik operator maupun regulator jadi satu untuk penyelenggaraan perkereta apian. Yang kedua adalah terkait dengan peran serta dari pemerintah daerah, jadi memasukkan peran serta pemerintah daerah. Dan yang tiga, membuka peluang swasta untuk atau badan usaha untuk turut serta dalam penyelenggaraan transportasi. Di sini yang perlu digarisbawahi bahwa PT Kereta Api Indonesia itu adalah operator, adalah penyelenggara perkeretaapian. Penyelenggara perkeretaapian terdapat 2, penyelenggara sarana dan penyelenggara prasarana. Adapun penyelenggara perkeretaapian ini harus tetap taat terkait dengan regulasi yang dibuat oleh regulator, Prof, yaitu oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Artinya, harapan kami selaku Promovendus, dengan adanya rekonstruksi dari peraturan ini, maka kebijakan-kebijakan yang timbul di bawahnya, apakah kebijakan teknis ataukah juklak dan juknis yang nanti digunakan oleh penyelenggara perkeretaapian akan mengikuti. Dan artinya nanti apa? Dengan kesatuan pemahaman bahwa memang perlintasan dibuat tidak sebidang, maka semua pihak tadi juga akan mengikuti hal tersebut. Demikian, Prof. Iya, baik. Jawabannya udah bagus ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah waktunya in time. Terima kasih, Prof. Nikman. Berikutnya saya undang Ibu Rahayu Subekti. Monggo Bu Rahayu. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nikmatul Huda, yang saya hormati Prof. Pujiono, yang saya hormati Prof. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, yang saya hormati Prof. Lego, yang saya hormati Prof. Hartiwiningsih dan Prof. Yudo serta Bapak Dr. Waluyo. Pertama, Promovendus, Mas Eri Fendi. Ada satu yang mau saya tanyakan. Apa yang dirasakan saat ini? Izin Ibu Dr. Rahayu, posisi di luar panas tapi insya Allah di dalam dingin, Bu. Gimana ini? Di luar panas itu gimana ini? Dinginnya gimana nih? Saya kok pengen tahu apa yang dirasakan dulu gitu. Dalam kondisi ruangan ber-AC tapi berkeringat, Bu. Oh, berkeringat. Oke, tetapi tidak banyak toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar tidak kelihatan tapi di dalam. Itu berarti tanda-tanda sudah mendekati dokter gitu. Amin, amin, amin. Biasanya dimulai dengan itu gitu. Amin. Ada yang berkeringat di dalam tapi tidak kelihatan. Mas Eri Fendi, Promovendus, gini, menarik penelitian ini. Jadi kalau saya lihat Mas Eri Fendi ini kan membandingkan gitu dengan penelitian-penelitian yang terdahulu gitu. Kalau saya lihat ada disertasi, ada artikel gitu dan juga macam-macam gitu. Apa yang menjadi khas atau juga gini, apa yang menjadi khas atau juga novelty apa yang kira-kira akan diberikan oleh Promovendus? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terkait dengan kekhususan ataupun kekhasan dan juga novelty untuk penelitian disertasi kami, di mana dari penelitian relevan yang tadi telah kami aturkan dalam pemaparan, kebanyakan para peneliti-peneliti sebelumnya itu meneliti terkait dengan aspek perlindungan hukum, terkait dengan aspek kenyamanan, keamanan dan juga lain sebagainya yang berdasarkan standar pelayanan minimum, kemudian juga terkait dengan beberapa rekonstruksi terkait finance-nya atau pembiayaannya. Maka di dalam penelitian ini lebih spesifik terkait dengan pengaturan penanganan perlintasannya, Ibu. Yang mana perlintasan ini merupakan salah satu titik yang betul-betul
boleh dibilang ancaman yang sangat berbahaya. Sebagaimana beberapa kasus yang dalam waktu dekat ini kemarin ada di Semarang, terus juga ada di Jombang, hingga sampai dengan timbulnya korban jiwa. Nah, novelty dari ini harapannya terdapat nanti sebuah rekonstruksi aturan ataupun Undang-Undang Nomor 23 itu dengan tegas menyatakan bahwa perlintasan dibuat tidak sebidang. Silakan akan dibuat di atas atau akan dibuat di bawah. Ataupun boleh juga dilakukan penutupan selagi ketentuan penutupan tersebut nanti disetujui oleh pemerintah daerah bila itu menjadi lingkup pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Cukup, waktu saya kembalikan Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Rahayu. Siang-siang kayaknya juga in time semuanya. Berikutnya Prof. Yudo Taruno, monggo Prof. Yudo. Terima kasih Prof. Puji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Puji selaku Ketua Penguji, Prof. Ayu, Prof. Lego, Prof. Hartiwiningsih, Prof. Nimatulda, dan Ibu Dr. Rahayu dan Bapak Dr. Waluyo. Selamat kepada Saudara Promovendus. Pertanyaan saya nanti lebih ke teknis dan mungkin penerawangan dari Promovendus. Kalau di dalam data jumlah perlintasan ini kan ada sekitar 92% sekian itu ada lintasan yang sebidang. Kemudian 7% itu lintasan tidak sebidang. Dan saya mengamini apa yang Saudara Promovendus simpulkan bahwa salah satu faktor mengapa dalam konteks rekonstruksi itu belum memberikan satu keamanan, salah satunya adalah faktor ekonomi. Kemudian di isu yang kedua itu Saudara Promovendus memberikan model rekonstruksi penanganan yang salah satunya itu adalah dengan menghilangkan pasal dan kemudian mengganti menyatakan dengan perlintasan antara jalur kereta api yang dan jalan yang sebidang yang telah ada sebelumnya ditetapkan undang-undang diupayakan dibuat tidak sebidang secara berangsur-angsur. Saya membayangkan kalau semua itu ada overpass, underpass, tentu akan lebih nyaman dan lebih safety. Cuman persoalannya ketika nanti disertasi ini dibaca publik dan mudah-mudahan nanti Dirjen Kereta Api mengamini kira-kira berapa lama ketika ini dilakukan berangsur-angsur dan kalau dilakukan perubahan dari sebidang menjadi tidak sebidang, kemudian dengan underpass atau overpass, kira-kira anggarannya berapa dan selesai kapan? Nah, itu barangkali mungkin ketika ini didengar oleh khalayak publik, publik bisa berharap disertasinya Mas Promovendus itu nanti kira-kira paling tidak diamini dan menjadi bukti nyata. Itu, silakan. Baik, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Mohon izin Promovendus untuk menanggapi. Yang pertama, bahwa faktor ekonomi yang kami maksud atau Promovendus maksud adalah terkait dengan perencanaan pembiayaan, Prof. Memang benar. Yang mana dalam proses penyelenggaraan perkeretaapian sendiri, baik itu sarana maupun prasarana, ada namanya tahapan pembangunan dan pengadaan. Nah, dalam tahapan pembangunan dan pengadaan ini, seluruhnya mengacu kepada sebuah rencana, Prof. Ada namanya Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dalam hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Nomor KP 2128 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Nomor 296 Tahun 2020. Nah, hal yang menarik bahwa perlintasan kereta api ini yang merupakan isu terkait dengan pemenuhan aspek keselamatan, ini malah kurang mendapatkan perhatian di dalam Ripnas itu. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, bila mana nanti ini dilaksanakan, tentu kalau berbicara Ripnas bukan 1 tahun 2 tahun, Prof. Izin. Ripnas ini berlaku untuk 30 tahun, Prof. Jadi Ripnas ini berdasarkan KM nomor 296 ini berlaku dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2012 sampai dengan tahun 2030, Prof. Nah, artinya apa? Menjawab terkait dengan berapa tahun nanti ini perubahannya, bila hal tersebut dimasukkan dalam konsen di Ripnas, maka 2030 kemungkinan banyak perlintasan-perlintasan yang tidak sebidang. Nah, terkait dengan pembiayaan, nah ini Prof, dikarenakan pembiayaan ini sifatnya tergantung juga dalam harga satuan pokok kegiatan masing-masing daerah, ini kami belum dapat memberikan jawaban secara pasti, tapi secara umum bila mana pembangunan infrastruktur perkeretaapiannya adalah salah satu pembangunan infrastruktur termahal, Prof, untuk transportasi. Jadi mungkin ya nanti perlu komunikasi lebih intensif antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan juga stakeholder yang terkait. Izin demikian, Prof. Ya, terima kasih. Saya doakan nanti jadi dirjen ya Pak ya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan karena waktunya sebenarnya sudah habis kepada Prof. Puji. Baik, terima kasih Prof. Yudo, waktunya dan kesempatannya telah digunakan. Berikutnya saya undang Prof. Hartiwi, monggo. Ya, baik, terima kasih Prof. Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati pimpinan sidang Prof. Puji dan seluruh tim penguji. Kemudian yang saya hormati tamu undangan dan keluarga serta yang berbahagia Saudara Promovendus yaitu Bapak Erifendi Kurniawan. Di dalam disertasi ini selain novelty yang ditemukan, selain melakukan rekonstruksi atau reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di Undang-Undang 23 2007 di beberapa pasal, di bab 5 Saudara Promovendus juga menjelaskan tentang adanya temuan yang lain, yaitu temuan dari sisi struktur hukum dan juga budaya hukum. Nah, ini mohon untuk dijelaskan karena ternyata temuannya tidak hanya sekedar pengaturan tetapi juga ada unsur-unsur subsistem hukum yang lain. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Izin untuk memberikan tanggapan dari Promovendus terkait dengan unsur-unsur hukum yang lain untuk struktur dan budaya. Terkait dengan struktur ini, sebagaimana tadi kami haturkan dalam pemaparan, bahwasanya dengan dituangkannya pasal 91 ayat 2 tadi, maka berdampak kepada terbitnya peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, peraturan yang berada di bawahnya sebagai contoh adalah Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2011 yang mengatur secara spesifik tentang perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lainnya. Nah, hal ini berdampak kepada petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis yang dilakukan oleh operator, Prof. Sehingga apa? Yang seharusnya marwah dari sebuah perlintasan tadi dibuat tidak sebidang, dikarenakan tadi ada pengecualian dari pasal 91 ayat 2, peraturan pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bawahnya tadi mengikuti yang pasal 91 ayat 2. Dan semakin tahun bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Malah ada istilah kembali, ada yang kami dengar adalah istilah perlintasan yang tidak resmi dan perlintasan yang resmi. Nah, ini tidak dituangkan dalam sebuah ketentuan. Yang resmi itu kriterianya bagaimana, yang tidak resmi ini juga kriterianya bagaimana. Terus yang kedua terkait dengan budaya. Dengan social engineering yang diterapkan berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian yang ada, dengan adanya early warning system dan lain sebagainya, ternyata hal tersebut juga tidak serta-merta menyebabkan penjaminan keselamatan ataupun keamanan saat perkeretaapian ini melintas di perlintasan. Yang terjadi terkait dengan budaya, ternyata habit dan culture dari masyarakat ataupun person yang ada di sekitar perlintasan itu ternyata juga masih butuh pembinaan ataupun penyadaran, sehingga bahwasanya kalau sudah pintu perlintasan ditutup ya jangan terus malah membuka pintunya selonong boy seperti itu, ataupun sudah tahu mendengar ada suara sirine ataupun sudah ada suara genta tapi tetap malah mengencangkan kendaraannya pada saat akan melewati jalur kereta api. Demikian Prof, jawaban dari Promovendus. Ya, baik, terima kasih. Saran saya mungkin nanti metodenya disesuaikan.
Siap. Ya. Nggih. Selamat sekali lagi pada Saudara Promovendus. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hartiwi. Berikutnya saya undang Profesor Lego Karjoko. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Puji, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pemuji serta Bapak Ibu sekalian. Selamat Mas Siap, Fendi. Prof. Matur suwun. Ya, penampilannya sudah doktor ini. Bukan pemain basket ya. Ya, saya bertanya, mempertegas saja apa yang disampaikan tadi. Banyak menggunakan treatment, ada substansi, ada struktur, ada culture. Saya mau bicara yang culture saja. Sebetulnya bagaimana idealnya atau pengaturannya ke depan untuk mewujudkan asas aman dan selamat dalam perlintasan sebidang ini, kaitannya dengan hubungan antara Kementerian Perhubungan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, baik dalam pengaturan lintas bidang, pendanaan dan sebagainya, atau tanah dan sebagainya, itu bagaimana? Silahkan Prof. Hendus. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terkait dengan sebenarnya bagaimana terkait dengan culture dan juga bagaimana hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Hal ini sebenarnya mengacu kepada fungsi dari pembinaan, Prof. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 tersebut bahwa pembinaan ini meliputi 3, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dan berkat salah satu pilar tadi yang menyebutkan bahwa ada keterlibatan pemerintah daerah, maka dalam fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ini, pemerintah daerah diberikan porsinya untuk turut serta mengatur. Artinya apa? Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur secara khusus terkait dengan perkeretaapian yang ada di wilayahnya, tapi tetap mengacu kepada peraturan pemerintah pusat. Artinya tetap mengacu pada ketentuan yang telah diterbitkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Nah, terkait dengan culture, ini yang mungkin menjadi hal yang menarik, Prof. Culture ini ya terkait dengan budaya, memang ada kecenderungan dalam sebuah literatur yang kami baca, budaya warga negara Indonesia adalah berani, Prof. Berani itu berani mengambil resiko dalam kondisi apapun. Salah satunya bila kepepet karena ada sebuah janji dan lain sebagainya, ada perlintasan di situ, kemudian pintu perlintasan sudah ditutup. Nah, yang bersangkutan berani untuk tetap terjun ke perlintasan itu atau tetap melewati perlintasan itu. Artinya sebenarnya pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi maupun penyelenggara perkeretaapian dari PT Kereta Api Indonesia sendiri itu sudah tidak terhitung, Prof, untuk melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan. Akan tetapi kembali biasanya kegiatan sosialisasi itu pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasinya itu dapat berjalan dengan baik. Tapi kemungkinan 1 hari, 2 hari atau mungkin paling lama adalah 5 hari kemudian hilang kembali. Jadi kembali lagi habit itu terjadi lagi. Ditambah lagi dengan terkait dengan penegakan aturan. Artinya belum pernah ada sebuah kejadian bahwa di perlintasan itu ada orang ditilang karena melanggar perlintasan. Nah, walaupun itu sudah diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi implementasinya sejauh literatur yang kami baca atau Prof. Hendus baca belum ada. Terus ada proses penilangan di perlintasan karena yang bersangkutan atau masyarakat itu melanggar perlintasan. Yang ada malah bahasa sederhananya padu, Prof. Padu antara penjaga perlintasan dengan masyarakat. Karena kenapa kok segera ditutup gitu. Nah, itu yang menjadi pembahasan ini dan tersebut pemaparan dari kami, Prof. Demikian. Ada enggak contoh hubungan yang baik antara kementerian, pemerintah daerah yang atau semacam best practice di Indonesia ini? Ada, silakan. Mohon izin, Prof. Untuk terkait dengan best practice, untuk contoh kalau di Indonesia memang sejauh ini sudah ada sebuah ikatan sebenarnya, Prof. Jadi setiap tahun itu ada forum keselamatan yang mana di dalamnya juga mengatur, membahas terkait dengan perlintasan. Dan kegiatan di situ sudah membuat sebuah
Memorandum of Understanding (MOU) atau kesepakatan bersama. Kemudian kesepakatan bersama tersebut sudah diturunkan juga dengan perjanjian kerjasama antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, PT Kereta Api selaku stakeholder sudah disusun. Itu direalisasi. Iya Prof, ini belum saya lanjutkan. Nah ini kemudian dituangkan dalam rencana aksi, tapi kembali hal tersebut juga secara implementasi ternyata mengalami kesulitan, terutama dalam hal fungsi koordinasi. Kenapa? Kemungkinan karena faktor ego sektoral yang masih cukup tinggi. Terima kasih Pak Fendi, waktu saya kembalikan ke Prof. Puji. Siap. Baik, terima kasih Prof. Lego, waktu yang telah digunakan. Berikutnya saya undang Prof. Ayu, monggo Ibu Dekan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji, pimpinan sidang, Prof. Puji dan seluruh anggota Dewan Penguji, terkhusus penguji dari luar UNS, Ibu Profesor Nikmatul Huda, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, keluarga, tamu undangan dan promovendus, Pak Erifendi Kurniawan. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat atas ujian promosi doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS. Ya, saya konfirmasi satu saja. Siap. Insya Allah sebentar lagi doktor ya. Amin. Amin. Baik, di dalam disertasi saudara ini tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Dikmas, topik yang menarik ya. Dan ini di dalam ilmu hukum untuk judul disertasi ini utamanya objeknya kereta api ya. Jarang diangkat. Nah, dalam disertasi ini saudara mengatakan bahwa kondisi ideal yang diharapkan untuk dipenuhi adalah perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Lalu kemudian saudara juga berpendapat bahwa dikarenakan perlintasan tidak sebidang belum dimasukkan ke dalam program Stranas ya. Maka apakah artinya selain rekonstruksi pengaturan yang tadi saudara sampaikan di beberapa undang-undang dan PP ya Pak Promovendus, artinya tentunya masukan saudara ini ya untuk diakomodir di dalam Stranas juga menjadi rekomendasi. Siap. Jawabnya iya atau tidak? Iya, Prof. Iya, baik. Nah, pertanyaannya adalah saya ingin atau kita di sini ya ingin mendengar lesson learn. Kita tahu di beberapa negara ya sudah sangat bagus sekali pemenuhan hak dasar atas transportasi terutama kereta api ya di Eropa ya di UK ya dan beberapa negara yang lain ya. Nah, lesson learn yang bisa disampaikan di forum yang mulia ini ya terkait dengan bangunan yang saudara ajukan atau rumusan yang saudara ajukan, pelajaran dari negara lain seperti apa? Monggo dijawab singkat saja. Siap, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Mohon izin Promovendus menanggapi terkait dengan beberapa gambaran dari pelaksanaan penyelenggaraan perkeretapian di negara asing. Kebetulan dalam pemaparan kami ini tadi tidak kami masukkan karena memang pendekatan kami tidak menggunakan komparatif Prof. Nah di sini tapi kami ulas juga di dalam isi dari disertasi kami mengambil dua negara berdasarkan literatur yang kami dapat atau studi kepustakaan. Yang pertama adalah Jepang dan yang kedua adalah Cina. Ya kenapa? Karena sejauh ini Jepang dan Cina masih menjadi kiblat untuk perkeretaapian di kawasan Asia. Yang mana juga saat ini yang sedang booming adalah WUS kita, kereta cepat ini yang juga dari Cina secara teknologinya. Nah di Jepang, sebagaimana literatur yang kami baca bahwa
Di sana untuk perlintasan kereta api itu memang dibuat tidak sebidang, khususnya untuk kereta api yang menjalankan fungsi antar kota atau kereta api jarak jauh dengan kecepatan yang berada di atas 200 km per jam. Sedangkan beberapa perlintasan ada itu untuk yang intercity atau kereta api yang antar kota yang tentunya kecepatannya tidak sampai pada 100 km per jam. Yang mana di situ juga untuk melayani jalur-jalur pendek dengan frekuensi yang mungkin juga lebih padat. Nah, di sana memang mengatur bahwasanya perlintasan kereta api yang khususnya untuk kereta api memiliki kecepatan yang tinggi dibuat tidak sebidang atau dibuat di atas atau diturunkan atau di bawah. Kebetulan di Jepang dibuat di atas, Prof, terkait dengan itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan di pemerintahan Cina atau di Cina, dari literatur yang kami baca bahwasanya yang terjadi hampir serupa dengan di Jepang, tapi masih ada banyak perlintasan. Nah, perlintasan ini untuk khusus kereta intercity-nya atau kereta api yang sifatnya antar kota. Sedangkan untuk yang kereta cepatnya sana atau yang ulangi yang tadi untuk interkota, ini yang antar kota. Untuk kereta cepat antar kota ini dibuat tidak sebidang dengan harapan bahwa fungsi tidak sebidang tadi betul-betul dapat menjamin keamanan dan keselamatan untuk pengguna jasa perkeretaapian maupun warga ataupun person yang ada di sekitar operasi perkeretaapian. Demikian Prof untuk lesson learned yang kami berikan. Baik, terima kasih jawabannya komplit ya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Matur sembah nuwun. Terima kasih Prof Ayu waktunya. Terakhir giliran saya. Siap. Pak Eri Fendi. Siap, Prof. Rumah Anda Madiun. Siap. Domisili Madiun, Prof. Iya, domisili Madiun. Pernah ke Solo Madiun naik kereta? Siap. Berapa kali ingat? Berulang kali, Prof. Oh, baru 2 kali. Pertanyaannya saya, berapa jumlah perlintasannya yang sebidang? Solo Madiun, Prof. Iya, harusnya tahu ini. Mohon izin estimasi dengan kami melakukan perjalanan dari Solo ke Madiun kurang lebih ada sekitar 15, Prof. Oh iya, ternyata salah ya Pak. Iya, Prof. Nanti cari lagi ya Pak. Oke, saya buka-buka ternyata salah Pak. Siap. Nanti silakan dibuka-buka lagi berapa jumlah perlintasannya, karena itu yang ingin diperbaiki kan. Baik, terima kasih hadirin yang saya hormati semuanya. Kita cukupkan sekian ujian, waktu saya kembalikan kepada MC. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Istirahat dinyatakan selesai. Hadirin dimohon menempatkan diri. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Baik, sidang dibuka kembali untuk menyampaikan hasil ujian terbuka. Berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini dan berdasarkan hasil ujian terbuka promosi doktor ilmu hukum yang diselenggarakan pada hari ini, maka saudara dinyatakan lulus dengan indeks prestasi 3,81, masa studi 4 tahun, lebihnya 11 bulan, sehingga predikatnya sangat memuaskan. Perlu kami sampaikan bahwa saudara Erivendi Kurniawan adalah doktor yang ke-1022 yang diluluskan UNS dan yang ke-238 ini dicatat nanti undiannya kalau keluar ambil sepeda dari program studi S3 Ilmu Hukum. Dipersilahkan kepada Dr. Erivendi Kurniawan ke depan untuk menerima yudisium. Pesan promotor, Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua Dewan Penguji sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswa, Profesor Pujiono, dan seluruh anggota Dewan Penguji, Prof. Nikmatul Huda, Ibu Dr. Rahayu, Prof. Yudo, Prof. Ning, dan Prof. Lego, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, keluarga, dan Bapak Dr. Erivendi Kurniawan SH.MH. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahkan segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat selamat, juga nikmat sempat tentunya dalam sidang yang sangat mulia ini di Gedung Ami Sumindriatmi SH, Gedung 3 Fakultas Hukum UNS. Kita diberikan kesehatan dalam acara promosi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum UNS.
Tentu yang pertama saya mengucapkan selamat, alhamdulillah akhirnya Pak Dr. Erivendi Kurniawan bisa selesai ya dengan sangat memuaskan. Saya ucapkan mewakili pribadi dan kami tim pembimbing, saya dan Profesor Lego selaku promotor dan kopromotor tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang telah sepakat memberikan penilaian dengan sangat memuaskan. Luar biasa perjuangan Pak Erivendi, naik kereta, naik macam-macam ya Pak ya, yang pasti sampai di Solo setiap hari Jumat sore atau Sabtu ya, kadang bersama ibu, kadang bersama putra. Alhamdulillah perjuangan panjenengan membuahkan hasil yang alhamdulillah menggembirakan. Tentu juga selamat kepada Ibu Analisa Rahmawati SPI MM. Monggo Ibu bisa berdiri. Selamat Ibu, alhamdulillah akhirnya Bapak sudah lulus doktor ya Bu ya. Jadi tidak ditinggal-tinggal lagi. Selamat. Kemudian juga selamat kepada putri-putri tercinta, Ananda tercinta. Ini ada Karissa Iliana. Ya, cantik seperti mamahnya. Semoga besok bisa seperti ayah ya, menjadi doktor. Amin. Kemudian ada Ananda Kalida Azaila. Mbak Kalida sudah bangun tadi, bobok sangat nyenyak ya. Alhamdulillah sambil berdoa supaya ayah lancar menjawabnya. Kemudian Mas Fahri Al-Farizi. Oh lagi di luar, alhamdulillah ya. Semuanya bisa hadir. Selamat ayahanda, Bapak bisa selesai sekolahnya akhirnya ya Pak Erivendi. Tentu perjuangan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersama Prof. Lego, promotor dan kopromotor, tentunya saya sangat bangga dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pembimbingan ya, mulai dari kualifikasi, proposal, kemudian juga ujian seminar hasil, kelayakan, tertutup, dan akhirnya terbuka. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan tentu kami berpesan ya, gelar doktor yang saudara raih pada hari ini menjadi pemantik bagi saudara untuk terus belajar dan berkarya. Dan pesan kami berdua senantiasa belajar. Setiap orang adalah guru kita dan setiap tempat adalah sekolahan kita. Dan senantiasa rendah hati. Semoga dengan gelar ini saudara sukses terus ya, terus berkarya. Doa kami berdua, saya selaku promotor dan Prof. Lego selaku co-promotor senantiasa mensupport panjenengan untuk terus berkarya. Mungkin itu saja pesan kami Pak Dr. Erivendi. Dan kepada hadirin tamu undangan, terima kasih, ini ruangannya penuh ya, menandakan bahwa Pak Erivendi senantiasa menebar ilmu kebaikan sehingga teman-teman saudaranya banyak dari Sabang sampai Merauke sampai penuh ruangannya. Semoga menandakan barokah bagi panjenengan dan keluarga dan tentu kita semua. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Saudara Erivendi Kurniawan selesai, ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi mengucapkan selamat kepada Dr. Erivendi.
Semoga keberhasilan yang saudara raih ini menjadi barokah. Institusi Anda, Kementerian Perhubungan, sangat mengharapkan kiprah Anda untuk berkarya dan berkarya terus di masa yang akan datang. Dan kepada segenap keluarga, saya ucapkan selamat atas keberhasilan ini karena tidak mungkin ini adalah hasil usaha Pak Eri Fendi sendiri, pasti berkat dukungan dan doa dari keluarga. Dan kepada tamu VIP yang hadir, saya ucapkan terima kasih antara lain Bapak Dr. Insinyur Yuwono Wiarko, selaku Direktur Politeknik Perkereta Apian Indonesia PPI Madiun, Dr. Insinyur Fathuri, ada? Ya, oke. Dan juga ada Bapak Tri Bowo Laksono, Bapak Nur Hadi, Bapak Ahwan, Bapak Windy, dan Bapak Agus Haryanto, serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Eri Fendi Kurniawan pada hari Selasa 19 Desember 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilahkan tim penguji beserta Dr. Eri Fendi Kurniawan untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya dipersilahkan Dr. Eri Fendi Kurniawan beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Eri Fendi Kurniawan. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.